Selamat sore Mas Haji. Sore semuanya. Bisa memperkenalkan diri untuk teman-teman suara milenial AJ? Ya, nama saya Satria Haji Mawan, biasanya dipanggil Haji atau inisialnya biasanya ada SAI. Saya termasuk milenial juga, lahir tahun 90, berarti sekarang 30 tahun. Saya mendalami bidang public administration, khususnya perilaku administrasi negara dan kebijakan publik. Kesibukan akhir-akhir ini apa ini Mas Haji? Kalau pekerjaan saya sebagai manajer riset dan publikasi di Magister Kebijakan dan Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM. Kalau nyambi sih termasuk peneliti, penulis, kadang konsultan juga, dan peneliti, kadang-kadang jadi public speaker juga. Sangat sibuk sekali ya. Jadi kita sangat beruntung Mas Haji bisa datang ke lokasi kita Suara Milenial ID ini. Beberapa hari yang lalu Mas Haji menerbitkan artikel di Suara Milenial yang mana artikelnya jadi trending dan pembicaraan teman-teman milenial cukup hangat, yaitu yang berjudul ketika masyarakat tidak lagi bersandar kepada negara dalam mengatasi COVID-19. Bisa diceritakan Mas Haji secara lengkapnya sebenarnya Mas Haji ingin menyampaikan seperti apa dalam artikel Mas Haji itu? Ya, saya ingin menceritakan bahwa tren kita tuh kalau merespon apapun yang terjadi ya di masyarakat itu biasanya merujuk kepada negara. Nah, negara ini antara jadi kambing hitam atau jadi sesuatu yang tertuduh ya ketika kekacauan itu terjadi, termasuk dalam hal ini krisis COVID-19. Kalau kita lihat bencana apapun ya, bencana alam juga seperti itu. Meskipun kesalahannya itu ada di tiga, masyarakat, pemerintah, atau swasta, itu biasanya pemerintah jadi kambing hitam dan biasanya pemerintah jadi juru selamat itu. Tiba-tiba datang menyelamatkan, tenang warga semua, kami akan menyelamatkan, seperti itu. Saya melihat dari situ, padahal trennya juga sudah berubah. Trennya kalau kita bicara soal revolusi industri 4.0, birokrasi 4.0, atau bahkan pelayanan publik 4.0, kebijakan publik 4.0 yang berbasis digital sudah berubah. Justru sekarang bisa jadi pemerintah itu bukan tangan pertama dalam melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Bisa jadi masyarakat dahulu. Jadi istilah juru selamat itu bisa jadi dibalik, jangan-jangan berawal dari masyarakat dulu. Bukan berarti terus pemerintah atau negara ini dihilangkan dari skema ini ya, tapi pemerintah atau negara tapi bisa jadi di belakang, tuturi handayani istilahnya. Bisa jadi masyarakat itu di depan, dan trennya sekarang sudah banyak. Ketika banyak kebijakan dari negara itu tidak dituruti ya, banyak. Paling kelihatan lockdown sih. Ketika pemerintah tidak bilang lockdown, warga lockdown sendiri. Itu kan terlihat kalau masyarakat tuh melihat fenomenanya tuh lebih first hand, dari tangan pertama dari fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya, lanjutannya gini Mas, mau tanya, kalau tadi penjelasan Mas Haji kan terkait dengan oke, sekarang bisa tidak lagi dari pemerintah dulu tapi dari masyarakat bergerak, kemudian jangan menyalahkan pemerintah terus atau trennya mulai bergeser gitu. Nah, pertanyaan saya kesini, kalau pemerintah itu kan dia lebih toolsnya untuk mencapai ke masyarakat adalah kebijakan gitu kan. Nah, apakah sistem kebijakan itu bisa memfasilitasi sesuatu yang dari bottom up? Karena biasanya kebijakan itu cenderung top down kan. Nah, apakah kalau di sisi keilmuan terkait kebijakan ini bisa dari bottom up nggak sih, bukan top down doang gitu loh? Ya, sebenarnya untuk merespon pertanyaan tersebut kita tuh punya di administrasi publik atau public policy and management itu ada dua aliran. Pertama tentang soal regulasi. Regulasi ini kita lihat sewajarnya lah ketika proses kebijakan publik itu biasanya regulasi, lalu nanti implementasinya ke daerah dan sebagainya. Ini kan awam ya, biasa, sampai terakhir bahwa pemerintah mengeluarkan soal pembatasan sosial luar biasa sampai ke darurat sipil, itu basisnya regulasi semua. Tapi yang tidak dilihat dari basis masyarakat gitu. Nah, inilah pendekatan kedua yang ada, pendekatan perilaku dari administrasi negara, administrasi publik, bahwa administrasi publik itu tidak semata-mata regulasi. Awalnya dari regulasi, dari aktor-aktor rasional yang ada di pemerintah atau bahkan swasta, masyarakat, aktor rasional dikumpulkan lalu
Enggak, tapi berbicara dari tadi yang saya jelaskan di awal, persennya dari masyarakat, dilihat trennya, bagaimana model kebijakan akan dibuat dari data yang ada di masyarakat, baru ke atas. Biasanya ini eksperimen dan populer namanya adalah evidence based policy atau kebijakan berbasis data. Nah ini aliran kedua ini harusnya digunakan, apalagi di situasi krisis ini yang kita berlomba-lomba ya dengan corona nih. Sekarang kan trennya corona lebih cepat daripada proses kebijakan yang kita ambil, makanya nggak tepat semua. Nah, kembali lagi kalau tadi masalah kebijakan yang selalu terlambat, ada nggak sih sebuah proses, kita bisa nggak sih sebenarnya mengakselerasi kecepatan kebijakan itu turun? Gitu, karena kan oke, kebijakan yang bagus kan sebenarnya dia mengatasi sebelum hal itu terjadi. Tapi kalau kondisi darurat seperti ini, corona kan tidak pernah ada negara yang siap untuk kasus seperti ini. Nah, untuk kasus seperti di era wabah corona ini, yang tepat seperti apa ya kira-kira pandangannya? Untuk masalah kebijakan ya, perumusannya atau apa? Ya, seharusnya kalau krisis seperti ini, kita sudah banyak belajar dari bencana alam ya. Kita punya mitigasi dan sebagainya, relawan gerak dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa digunakan di bencana non alam ini, dan regulasinya pun sudah ada. Nah, permasalahannya kan kalau ketika di masa krisis itu kan harus berubah dari strukturalis ke fungsionalis. Jadi beberapa elemen yang ada di fungsionalis itu salah satunya adalah deliberatif. Jadi leadership itu tidak harus top down lagi. Jadi dalam hal ini RT, RW dan sebagainya itu harus melakukan penyesuaian kebijakan di berbasis data yang ada di daerah. Nah, tugas dari pemerintah pusat adalah memberikan rel. Jadi misalnya kita sama-sama menuju kereta ke penyelesaian COVID itu harusnya sama. Perkara nanti ada beberapa instrumentasi berupa lockdown dan sebagainya, itu kan penyesuaian data yang ada di lapangan. Artinya kebijakan itu tidak harus struktural, itu juga ada fungsional. Luar biasa ya pembahasan dari Mas Haji tadi, panjang lebar terkait dengan kebijakan dan tulisan ini juga. Mungkin Mas Haji ada yang mau disampaikan terakhir sebagai penutup gitu? Ya, untuk teman-teman yang pemuda sekarang ya, sekarang kan kemarin kita juga sempat melihat influencer yang dokter, bahkan anak-anak muda mulai volunteer berani dan melampaui negara. Saya pikir di negara bahkan sampai sekarang elit kita terus berebut soal bagaimana cara mengatasi COVID ini, termasuk yang terakhir soal mudik dan sebagainya. Nah, ini kesempatan untuk kita anak-anak muda yang mau di bidang negara dan punya concern ke pemerintah. Saya pikir banyak ya bukti bahwa beberapa teman-teman kita milenial nih melakukan volunteerisme gerakan untuk pengadaan APD, bahkan soal Gojek dia makan dan sebagainya. Ini kan peluang bagi kita, karena kan masa depan ya kiamat tidak akan terjadi sekarang, dan kita akan terus sebagai bangsa dan negara Indonesia ke depan. Nah, ini peluang bagi milenial dan anak muda untuk berpartisipasi, karena kalau nggak kita siapa lagi. Dan banyak pejabat-pejabat kita yang terinfeksi dan mungkin beberapa yang gugur di COVID ini kan membutuhkan anak muda juga. Jadi jangan pasif, justru sekarang saatnya kita dibutuhkan bagi bangsa dan negara Indonesia, dan merubah wajah negara kita yang tadinya kaku dan sebagainya menjadi lebih fleksibel. Jadi saatnya milenial sekarang. Terima kasih Mas Haji sudah mau diwawancara oleh tim Suara Milenial. Kita tunggu artikel-artikel menarik dari Mas Haji selanjutnya. Salam Milenial ID. Salam milenial.